Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi para dosen pengampu dan para mahasiswa yang lain. Izinkan kami dari kelompok 28 akan mempresentasikan terkait topik kita yaitu computational thinking untuk aplikasi STEM education berbasis sosioteknikal. Di bawah ini adalah nama para anggota kami. Saya sendiri adalah Jundi Hilmantasena. Lalu ada Irfan Sanjaya, ada Dwi Cahyo Marita Ardi, dan terakhir ada Rizal Wahyudin. Oke, next. Oke, jadi yang pertama ada agenda presentasi kita atau mungkin daftar isi dari PPT ini. Yang pertama ada pendahuluan, jadi di sini kita akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Lalu ada bab 2 kajian pustaka, yaitu mereview literatur-literatur terkait konsep computational thinking dengan perspektif socio-teknikal dan e-learning. Lalu ada bab 3 metodologi, yaitu desain kajian literatur dan rancangan aplikasi computational thinking plus algoritma. Lalu ada bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan ini adalah analisis kita dari kajian pustaka dan metodologi yang kita gunakan. Lalu ada bab 5 terakhir kesimpulan dan rekomendasi, yaitu menentukan kesimpulan dari topik kita ini dan rekomendasi untuk membuatnya lebih baik. Oke, yang pertama ada latar belakang tadi. Jadi STEM education dan computational thinking itu menuntut kemampuan pemecahan masalah sistematis lintas disiplin dan dipandang sebagai proses berpikir untuk mensimulasikan masalah, melakukan dekomposisi, abstraksi, mengenali pola, serta menyusun langkah algoritmik. Computational thinking bisa diintegrasikan melalui pembelajaran berbasis proyek, pemrograman visual dan robotik, aktivitas unplug, simulasi, dan pemodelan. Lalu dari perspektif sosioteknikal, eh, ada aktor yaitu guru, siswa, pimpinan sekolah, dan orang tua. Lalu ada prosesnya, desain kurikulum, assessment, dan dukungan pembelajaran. Lalu ada teknologi, yaitu perangkat komputasi, aplikasi, dan analitik. Keberhasilan uh, computational thinking STEM ini memerlukan analisis sosioteknikal agar rancangannya selaras dengan kebutuhan pengguna. Oke, lalu ada rumusan masalah dan tujuan. Jadi kita akan merumuskan masalahnya, konsep computational thinking apa yang paling relevan untuk STEM education dengan berbasis sosioteknikal. Lalu ada algoritma computational apa yang dapat diimplementasikan pada computational thinking dengan konteks STEM digital. Lalu ada temuan riset dari tahun 2025 sampai 2026 terkait computational thinking STEM dibandingkan dengan gap apa yang masih terbuka. Lalu ada kerangka sosioteknikal dan tata kelola mutu e-learning untuk memperkuat computational STEM. Dan tujuan penelitian kita merangkum konsep computational thinking yang relevan dan memetakannya pada ekosistem sosioteknikal. Lalu ada merancang contoh aplikasi computational thinking beserta algoritma pada STEM education digital dan menganalisis dan membandingkan temuan jurnal dari temuan jurnal 2025 sampai 2026 yang kita analisis dan kita bandingkan, yaitu trennya bagaimana, kontribusi, dan gap apa yang masih ada. Lalu mengusulkan rekomendasi, implementasi, dan tata kelola mutu e-learning computational STEM tersebut. Oke, lalu ini ada bab 2 kajian pustaka yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Rizal. Boleh, silakan. Baik, terima kasih Mas Jundi atas saya akan lanjutkan untuk presentasi ini masuk ke bab 2, yaitu yang pertama ada komponen computational thinking atau CT. Poin pertama ini ada decomposition, yaitu memecah masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil dan dapat dikelola secara terpisah. Selanjutnya juga ada pattern recognition, yaitu mengenali pola atau kesamaan
dan tren yang pada data, masalah maupun solusi yang telah ada. Yang ketiga ada abstraction, memilih fitur atau informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan untuk menyederhanakan masalah. Dan yang terakhir itu ada algorithmic thinking, yaitu menyusun langkah-langkah solusi yang terurut, dapat direplikasi dan diotomatisasi oleh manusia maupun mesin. Next, di sini juga ada penjelasan tentang integrasi CT STEM dan perspektif sosioteknikal. Nah, penjelasannya di sini CT dalam sistem education uh, yaitu pendekatan pedagogik yang dominan. Ada 4 poin, yaitu pembelajaran berbasis proyek atau problem. Selanjutnya ada program visual, block base, dan text base. Yang ketiga robotic education, yang terakhir tugas pemodelan dan simulasi. Dan di sini juga ada kunci keberhasilan dari sistem ini adalah penyelarasan CT dengan tujuan disiplin, asesmen CT yang konsisten, dan yang terakhir pengembangan profesional guru. Dan di sini juga ada keterangan mengenai kerangka sosioteknikalnya. Ada beberapa aspek ya di sini, ada manusia, kesiapan guru dan karakteristik siswa, dukungan organisasi dan pelatihan. Tentunya ada proses, yaitu proses desain aktivitas CT, asesmen, umpan balik, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir itu ada teknologinya itu sendiri, yang biasa di sini kita ada LMS, perangkat simulasi login, analitik yang usable dan reliable. Dan CT di sini juga hanya dipahami sebagai mengajari coding tanpa menata proses dan konteks yang berisiko tidak berkelanjutan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bab 3, yaitu metodologi. Metodologi di sini desain kajian literatur dan rancangan aplikasi CT. Oke, next Mas. Nah, di sini kita bisa lihat poin-poin apa saja untuk mendesain dan memberikan prosedur kajian literatur. Ya, poin pertama itu ada perumusan kata kunci, computational thinking, STEM education, e-learning, social technical, dan learning analytic. Itu salah satu perumusan yang akan kita buat, salah satu contohnya. Nah, selanjutnya ada poin kedua, yaitu penelusuran sumber. Setelah kita tentukan kata kuncinya, kita akan menelusuri sumbernya dari mana. Di sini ada misalkan jurnal internasional, minimal Q3, Simengo atau Stopus, dan jurnal nasional itu ada yang terakreditasi Sinta rentan 2025 sampai 2026. Selanjutnya ada seleksi Prisma. Kita identifikasi, kita screening, kita uji kelayakannya. Selanjutnya kita inklusi berdasarkan topik CT pada STEM atau IPA, matematika, atau teknologi pendidikan yang reliable untuk sekarang. Terus ada ekstraksi data. Di sini penjelasannya yaitu konteks, interface komponen CT, terus ada instrumen, teknologi,
temuan utama dan keterbatasan. Dan yang terakhir itu stepnya di sintetis dan gap. Di sini perbandingan temuan lintas studi, identifikasi tren dan celah penelitian yang masih terbuka. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke rancangan aplikasi. Setelah kita sebelumnya sudah membuat persiapannya, nah kita akan merancang aplikasi CT dan algoritma rule base-nya. Di sini kita akan buat contohnya kita akan membuat modul e-learning STEM berbasis proyek, mencatat jejak langkah penyelesaian eh, log siswa dan memberikan umpan balik otomatis berbasis indikator CT dan menyelesaikan tugas pemodelan atau simulasi, misalkan pertumbuhan populasi atau rangkaian listrik. Dan mekanisme algoritmanya di sini yaitu pertama kita kumpulkan log aktivitas siswa dengan simbol L misalnya, kita akan memberikan keterangan event, waktu, atau artefak. Poin keduanya yaitu petakan setiap event indikator CT menggunakan rule based mapping. Poin tiganya hitung skor per indikator, ada decomposition, pola, abstraksi, dan algoritmik. Yang keempat itu ada deteksi pola urutan tindakan di fanfare, uji skenario, evaluasi, dan revisi. Dan yang terakhir, hasilkan umpan balik dan rekomendasi aktivitas lanjutan berbasis aturan. Baik dari rancangan CT ini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihannya itu uh, interpretable bagi guru dan siswa. Terus yang kedua mudah disesuaikan rubrik kurikulum dan yang ketiga mendukung audit dan akuntabilitas tata kelola. Dan keterbatasannya sendiri dari sistem ini yaitu bergantung kualitas aturan atau rubrik, potensi bias, variasi, strategi belajar, dan yang terakhir desain logik harus mempertimbangkan privasi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Ardi. Dipersilakan Mas Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Pada bab 4 ini kami membahas hasil kajian literatur yang dianalisis dari berbagai jurnal tahun 2025 hingga 2026. Pembahasan difokuskan pada perbandingan hasil penelitian, identifikasi gap penelitian, serta bagaimana pendekatan sosioteknikal dapat diintegrasikan dalam penerapan computational thinking pada STEM education. Selanjutnya untuk ringkasan dan perbandingan temuan jurnal. Pada jurnal pertama dari Tarik dan kawan-kawan tahun 2025 di Frontiers in Computer Science dijelaskan bahwa computational thinking sudah menjadi keterampilan fundamental dalam STEM. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode PBL paling dominan digunakan, namun tetap membutuhkan desain kurikulum yang baik dan pembelajaran yang inklusif. Selanjutnya, penelitian Espino dan Antonio tahun 2026 melalui studio Bibliometrics menemukan adanya 3 klaster utama penelitian CT STEM dengan tren yang meningkat pada penggunaan robotik, pembelajaran block-based, dan pelatihan guru. Kemudian penelitian Ciprianto dan kawan-kawan tahun 2026 menunjukkan bahwa pendekatan problem-based learning pada pembelajaran sains SD memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan CT siswa. Namun keberhasilannya tetap dipengaruhi desain pembelajaran dan asesmen. Pada jurnal Pendidikan MIPA tahun 2025 ditemukan bahwa implementasi CT dalam matematika masih menghadapi tantangan, terutama pada penyediaan instrumen evaluasi dan integrasi CT ke dalam materi matematika.
Selanjutnya, penelitian Eka Yanti dan kawan-kawan tahun 2025 menjelaskan bahwa pendekatan STEM mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau HUTS dan dapat dipadukan dengan indikator computational thinking. Terakhir, Jurnal Riset Pendidikan Matematika Jakarta tahun 2026 membahas strategi integrasi CT pada matematika SMP hingga SMA, namun masih ditemukan celah pada aspek evaluasi dan asesmen CT. Selanjutnya, untuk gap penelitian dan temuan konsisten, dari berbagai penelitian yang dianalisis, terdapat beberapa temuan yang konsisten. Pertama, pendekatan berbasis proyek dan pemodelan fenomena STEM terbukti efektif untuk mengembangkan kemampuan computational thinking siswa. Kedua, hampir semua penelitian menekankan pentingnya peningkatan kapasitas guru serta kebutuhan instrumen asesmen CT yang lebih baik. Ketiga, teknologi seperti robotik, simulasi, dan visual programming memang membantu proses pembelajaran, tetapi tidak otomatis meningkatkan CT tanpa desain tugas dan scaffolding yang tepat. Selain itu, terdapat beberapa gap penelitian yang masih terbuka. Misalnya, asesmen CT saat ini masih didominasi post-test dan belum banyak memanfaatkan data proses belajar dari LMS atau Learning Analytics. Kemudian, banyak penelitian hanya berfokus pada intervensi di kelas dan belum mempertimbangkan faktor organisasi, tata kelola, maupun pengalaman pengguna dalam kerangka sosio-teknikal. Isu lain yang juga penting adalah privasi data, bias algoritma, serta kesenjangan akses digital yang masih jarang dibahas serta mendalam. Selanjutnya, untuk integrasi sosio-teknikal dan tata kelola mutu e-learning, pada slide ini dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi CT dalam STEM tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada integrasi antara manusia, proses, dan teknologi. Dari aspek manusia, guru berperan sebagai perancang aktivitas dari rubrik CT, sedangkan siswa menjadi pengelola artefak pembelajaran. Oleh karena itu, pelatihan guru dan pemerataan akses belajar menjadi hal yang sangat penting. Dari aspek proses, diperlukan siklus perbaikan berkelanjutan atau PDCA atau juga Plan to Check Action agar kualitas pembelajaran terus meningkat. Indikator mutu yang diperhatikan meliputi keterlibatan siswa, ketercapaian CT, kepuasan pengguna, dan fairness dalam pembelajaran. Sedangkan dari aspek teknologi, sistem e-learning harus memiliki reliabilitas akses, usability yang baik, serta dukungan layanan yang memadai. Penggunaan lodging dan learning analytic juga harus memperhatikan prinsip privasi data dan transparansi kepada pengguna. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, saya Irfan Sanjaya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bab 5, kesimpulan dan rekomendasi. Temuan utama dan rekomendasi implementasi CT dan STEAM. Simpulan dan rekomendasi. Simpulan, CT relevan untuk STEAM education karena menyediakan cara berpikir sistematis, dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola algoritmatik yang dapat diintegrasi melalui tugas berbasis proyek, problem, serta pendalaman simulasi. Literatur 2025 sampai dengan 2026 menegaskan efektivitas pendekatan pedagogik tersebut sekaligus menyoroti kebutuhan asesmen CT yang lebih kuat dan didukung pengembangan profesional guru. Proses sosio teknologi dan tata kelola mutu e-learning penting untuk memastikan kelarasan manusia. Proses teknologi meningkatkan kualitas layanan digital dan menjaga keberlanjutan CT STEM. Rekomendasi yaitu praktikum pembelajaran, desain aktivitas STEM berbasis proyek yang eksplisit mematakan indikator CT dan
menyediakan scaffolding, workshop, rubrik, dan refleksi. Learning terapkan kata, kelola mutu, rehabilitasi, usability, dukungan, dan kebijakan data, transportasi, login, minimasi data, persetujuan, dan pengguna. Riset lanjut, kembangkan asesmen CT berbasis proyek, learning analysis yang diuji validasinya, dan evaluasi implementasi menggunakan kerangka sosio-teknikal. Iya, selanjutnya daftar pustaka. Tarik R. H. 2025 Computer Thinking in STEAM Education for State of the Art and Future Research di PLOS France Computer Science. Espion C. dan Anthony R. 2026 Mapping Continued Thinking in STEAM Education and Blindward Study. Intel 25.1 sampai 966. Amrizaldi A. et al. 2025 From There to Prime CT in STEAM Education, A Systematic Literature Review. Tem Jurnal 14.2 1575 sampai dengan 1585. Venezuela Martinez J. 2026 Learning Service Quality and Students Satisfaction in Public Universities. Frontiers in Education 11 18 648. Ritas N dan 3M 2025 Methodological and Technological and Functions in Accelerating Information 16 dalam kurung 156. Jiprianto J. et al. 2026 and Hacking Elementary Students Complementary Thinking Together PBL in 9 Division Journal Research Pedagogic. Kayanti N. F. et al. 2025 STEAM Learning the Key to Developing Critical Thinking Skills Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran 9.2. Ya, sekian, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok 28. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Ini kelar dah. udah. Ini Udah. ini yang edit Ya. siapa ya?